Gue belum bisa tidur gara-gara lihat beritanya si Agus. Sumpah ya Allah, itu dia kan pura-pura buta. Takutnya nanti kalau kena azab sama Allah, buta beneran, itu gimana? Soalnya gini loh, dia tuh manipulatif. Dia udah menggunakan uang yayasan, harusnya buat berobat, malah buat utangnya si Wawa gitu loh. Makanya aku heran dari sini, kok dramanya kok makin memanjang kayak Sri Tanjung gitu kan. Lah harusnya gimana ya, harusnya bisa lah nyikapi secara dewasa gitu kan. Itu harusnya uang para donatur itu segera dikembalikan. Karena apa? Disalahgunakan gitu loh. Aku jujur muak loh beritanya Agus ini. Udah gedek aku, sumpah. Gue udah gak ngerti lagi kasusnya Agus sama Tanovi ini kapan selesainya. Karena jujur ya, gue sendiri bukan salah satu donatur, tapi gue kayak ngikutin beritanya tuh kayak kesel banget gitu loh. Karena dari beberapa netizen tuh ada pro kontranya. Salah satunya ada yang ikhlas, ada yang enggak gitu. Jujur gue sendiri walaupun bukan donatur, gue juga ikutan kesel BTW. Gue juga gak terima, karena namanya orang donasi itu ya harusnya dipergunakan sesuai dengan tujuan awal. Tapi yang terjadi di sini kan ternyata tidak dipakai untuk itu, tapi untuk dipakai urusan keluarganya sendiri gitu. Jadi akhirnya nggak sesuai dengan amanah awal gitu. Dan kemarin gue ngeliat dia nangis teriak-teriak di kamera kayak gitu, gue bukan kasihan, gue malah kesel banget. Jadi ini ya sih menurut gue, kayak seharusnya si Agus itu kalau udah didapat duitnya dipakai dulu untuk tujuan awalnya gitu, baru kalau misalnya ada sisanya lu mau pakai yang lain nggak apa-apa gitu, yang penting tujuan awalnya udah jalan, harusnya tuh begitu. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumar. Wow, Agus dikasih uang pribadi sama Denny Sumargo nggak mau. Katanya kurang. Makanya Gus, kalau Anda ini dikasih amanah, ya, dikasih amanah oleh donatur, ya pergunakanlah dengan baik. Tujuan utama kan untuk menyembuhkan dan mengobati mata Anda. Belum apa-apa uangnya sudah kemana-mana. Yang jelas pihak yang bertanggung jawab atas donatur itu yaitu Mbak Novi dan Denny Sumargo. Meskipun uang itu masuk ke rekening Anda, sudah barang tentu ada pengawasan dari pihak ketua yayasan, ya. Kasihan bilang dikasih uang pribadi sama Denny Sumargo nggak mau. Emang gaji Anda ini waktu kerja sebulan berapa sih Gus? Hah? Apa 600 juta satu bulan? Kasihan Agus. Ini adalah contoh orang yang nggak patut menerima bantuan terhadap orang lain. Makanya jadi orang itu jangan songong dikala sehat, dikala dipercaya sama bos jangan songong Anda. Itulah akibatnya kalau orang songong dan sombong. Disiram air keras mukanya. Kenapa nggak mulutnya sekalian dicekokin? Masalah kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras hingga kini masih menjadi perbincangan panas. Kali ini bukan soal tindakan kekerasan yang dialaminya, melainkan sikapnya yang dinilai terlalu pilih-pilih dalam meminta bantuan. Melalui siaran langsung di TikTok bersama Bunda Korla, pegiat sosial Pratiwi Novianti membongkar penolakan Agus Salim terhadap uang sebesar 300 juta rupiah yang diberikan oleh Denny Sumargo. Uang tersebut yang murni berasal dari kantong pribadi Denny Sumargo dimaksudkan untuk membantu biaya pengobatan mata Agus Salim. Agus Salim sudah ditawari uang untuk pengobatan operasi sebesar 300 juta rupiah, akan tetapi dia bilang tidak mau. Bahkan ketika dinaikkan menjadi 400 juta pun dia tetap menolak, ungkap Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Itu siapapun ngambil haram hukumnya, karena sudah disahkan menjadi satu hak. Oke, selamat pagi. Jadi gini ya Pak ya. Jadi
ketika kita memberi sesuatu ya, kalau salah gunakan ya, pasti orangnya nggak mau, nggak setuju gitu ya. Jangan mentang-mentang orang ngasih sesuatu terus tidak sesuai dengan perkataan dari awal gitu ya kan, yang dimana kan awalnya ini kan uang untuk perobatan gitu ya kan, uang untuk perobatan mata ya. Terus setelah uang ini udah terkumpul ya, mungkin kita tahu semua ya bahwa setelah uang udah terkumpul ini ya di rekeningnya si Agus Sedih ya, itu kan banyak liku-likunya ya. Salah satunya salah gunakan ya yang katanya lah bukan yang katanya, memang faktanya ya, itu dikirim ke kampung ya, kalau nggak salah 50 juta ya kan. Terus dikasih sama wawaknya kurang lebih 90 jutaan gitulah ya kan, belanja ya kan, beli HP ya kan. Nah sementara kan para donatur ngasih uang ataupun mensedekahkan uang mereka kan, itu kan fokus ke katanya yang dari awal, yang dimana kata Agus kan untuk perobatan mata gitu. Jadi orang yang mensedekahkan itu adalah untuk perobatan gitu, bukan untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, sikap Agus Salim ini lantas memicu reaksi keras dari Bunda Korla dan publik. Lantaran, Bunda Korla bahkan sampai mempertanyakan alasan dibalik penolakan tersebut. Siapa yang enggak mau? Agusnya enggak mau berobat dikasih uang segitu, ucap Bunda Korla. Pratiwi Novianti menjelaskan lebih lanjut bahwa Agus Salim tidak hanya menolak uang tersebut, akan tetapi juga memiliki preferensi khusus mengenai tempat pengobatannya. Ia ingin berobat ke Singapura dan tidak ingin berobat di Indonesia lagi. Dia itu maunya ke Singapura, nggak mau ke tempat lain. Dia cuma mau berobat ke Singapura, tegas Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Seru banget guys, gue habis nonton podcastnya si Bang Pablo dengan Bang Densu. Ya, ini benar-benar dua sosok yang tadi podcast itu benar-benar punya hati mulia. Walaupun apapun keputusannya, ya, walaupun apapun keputusan hakim nantinya yang memutuskan jikalau si Agus itu tidak dapat apa-apa, ya kan, tetap mereka itu punya hati manusiawinya. Ya, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini, misalnya Bang Pablo di pihak berdonatur itu untuk menggugat para pihak, ya kan, sebenarnya intinya adalah supaya Agus sadar guys ya, supaya Agus sadar. Itu sih intinya dari yang gua tangkep ya, dari yang gua tangkep, supaya Agus ini sadar gitu ya guys. Tapi dia gak sadar-sadar, gue gimana dong, ya kan, dari bulan 9 gue bikin konten supaya dia sadar, tapi gak sadar-sadar guys. Mungkin dengan cara ini ya, dengan cara ini para donatur turun gunung, ya kan, yang didampingi oleh Bang Pablo sebagai kuasa hukumnya, ya kan, itu memang udah titik tertingginya, udah puncaknya gitu. Ya mudah-mudahan aja deh Gus, makanya sadar Gus. Aduh, udah gue bilang dari kemarin lu, ya kan, nonton nih konten gue dari awal. Ya kan, dari awal juga gue udah bilang Gus, sadar Gus, sadar. Lu gak sadar silah. Ya, tapi biar bagaimanapun juga tuh dua tokoh, ya kan, tetap punya hati mulia, ya, punya hati mulia. Tetap atas dasar kemanusiaan gitu. Ya, sadar Gus makanya. Tuh lu udah di LP-in katanya ada laporan polisi dugaan pidana gitu kan. Kayaknya Gus. Aduh. Yang terakhir, Bunda Korla yang turut mendengarkan ucapan tersebut ikut angkat bicara. Dengan nadanya yang kecewa, Bunda Korla menyayangkan sikap sombong Agus Salim. Ih, sombong benar, sombongnya. Sombong banget, asli sombong benar. Kok ada ya manusia sombong kena petaka, ya Allah.
Kok sekarang ini dia tidak mau ke Malaysia, Indonesia, dia mau ke Singapura? Tanya Bunda Korla. Iya Bunda, dia tetap mau ke Singapura, jawab Pratiwi Novianti. Namun, Agus Salim sendiri belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan sebenarnya di balik penolakannya. Hal ini tentu saja membuat publik semakin penasaran dan bertanya-tanya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.